Indonesia itu adalah negara yang sangat di-blessing atau diberkati. Dengan kondisi kayak gini, kita masih bisa survive. Pikir, Anda Indonesia, pemerintahannya seperti di luar negeri yang negara-negara maju, mungkin kita akan sangat maju dan lebih maju daripada mereka. Karena apa? Dengan kondisi sekarang aja, hanya mengandalkan pajak, kita bisa survive dengan kondisi apapun, COVID-19 atau apapun itu kita bisa survive. Andai itu pengelolaan negara ini lebih bagus lagi seperti negara maju, mungkin kita akan lebih baik. Sumber daya alam, penduduk atau segalanya itu sangat mendukung hingga kita bisa survive. Kalau kebocoran-kebocoran yang selama ini terjadi di Indonesia itu bisa dikurangi atau dihilangkan, mungkin Indonesia akan lebih maju daripada negara-negara yang lainnya. Oke, kita ke saham. Ini data udah aku ambil. Jadi BBCA kembali lagi sebagai top. BCA, Mandiri, BRI, bank-bank sudah kembali ke 10 besar. 10 besar. RPT makin kedesak turun. Cuman volumenya ini agak kecil. 1,5 miliar triliun itu punyanya BCA aja, yang lainnya di bawah 1 triliun. Totalnya untuk data tanggal 25 kemarin itu sekitar 15,5 triliun, berarti menurun. Yang kemarin tanggal 25 itu 17,8. Jumat 16 berarti semakin turun volumenya. Tapi secara ide indeks, kita lihat indeksnya apakah naik. Kalau sore kemarin aku lihat sih naik sih, 6,2, naik 0,72 dari harga open. Cuman kalau data transaksinya nilai transaksinya itu sedikit, cuman 15 triliun gituan. Jadi ini masih belum normal, mantap ya. Kita lihat untuk di trading view. Kita lihat di trading view ya, IHSG 6,2 kenaikan jam 4, jam 4 mendekati jam 4 tiba-tiba ada pembelian besar hingga naik tinggi dari 100 dolar ya. Turun pagi 613 naik hingga naik 62. Dia titik tertingginya 6234, penutupannya 6206. Untuk US dollar naik 17.738 atau stay ini 17.738. Terus ini seharusnya naik ini karena bit rate-nya udah naik. Terus untuk minyak mentah turun 90, emas tetap 4,5 ribu. Suku bunga udah naik 5,25, seharusnya di sini juga naik. Obligasi ini 2,42, bunga naik. Untuk indikator Indonesia ekonominya, pertumbuhan PDB 5,6,
suku bunga 5,2 bit, terus inflasi 2,4, tingkat banget, tingkat pengangguran 4,68, bener nih. Neraca perdagangan oke, utang pemerintah naik juga. Kita lihat pertumbuhan PDB. (2020) terus saya minus pertumbuhannya karena ini COVID, naik tanggal 21 5,4 dari sama 4495, ini naik dari 5,61. Kuartal pertama. Oke, kita lihat lagi. Utang pemerintah terhadap PDB. Ini COVID 2021 naik 41,1, masih oke sih. Yang terbesar 2019, ini utangnya naik tinggi, penggunaannya sampai 2 sekarang. Turun ini zamannya 2098 ya, turun coy, masih bagus lah, gak buruk-buruk amat. Cuman karena kita bermain saham, maka efek itu terasa banget ketika setelah naik di bulan 2025 tiba-tiba turun jauh. Berarti ini sebenarnya kembali ke setelan awal, nggak ada yang heboh, nggak ada yang nggak rugi. BBS naik, ini yang aneh nih. BBSA baru IPO, kita lihat apa sih BBSA ini. Bulan turunnya jauh, ini agak aneh nih. Nah, lihat finansialnya. Keluar. Oke. Belum keluar ya. Belum ada, masih pakai yang lama. Kalau yang pakai yang lama ini udah harga ketinggian, kalau nggak salah kemarin aku hitung itu ya seharusnya di 168 itu udah naik tinggi 10 kali lipat, berarti 160, berarti sekitar 1000-an, 1000 lebih. Tapi dia pernah naik sorry dia itu pernah naik sekitar 1600 di tanggal 6 Mei. Setelah itu tuh kena FCA. Nah, FCA dia turun nggak salah aku lepas di harga 12 aku ikut itu cuman 3 lotan kalau salah. Ini sekarang ini mulai naik turun dan kemungkinan besar itu turun nih, karena harga bukan harga layaknya dia, tapi ya kalau digoreng ya bisa aja ya, siapa yang tahu. Ya udah gitu aja soal saham. Itu saham hari ini, kemarin tanggal 25 hari Senin, kondisinya seperti itu. Ya semua balik lagi ke pemerintah. Secara indeks harga gabungan IHSG kita naik
tapi secara volume turun banyak. 15 triliun itu tadi. Dari yang biasanya waktu kemarin bulan-bulan Juni sampai Desember 2024, 25, itu kita paling rendah itu 23, semuanya di atas 23 triliun. Berarti banyak investor dari luar yang keluar dari bursa efek. Pengaruhnya memang besar. Jadi sekarang itu adalah banyak domestik, walaupun ada forex atau orang luar, tapi sedikit daripada tahun kemarin. Yang terlihat pada saham cuan-cuan itu hancur-hancuran. Berarti kemarin itu banyak beli dari luar negeri. Sekarang dia turun jauh banget. Apakah bisa kembali atau balik lagi? Bisa, tergantung pemerintah. Pemerintahnya mau gimana? Apa mau budaya seperti ini diteruskan? Hingga kalau investor mau masuk kan pasti berpikir, aman nggak uangku di Indonesia? Ya regulatornya yang harus bersikap. Sebagai kita masyarakat jadi tinggal ya lihat aja gimana hasilnya. Segampang gini deh, kalian punya uang 10 juta. Mau kalian titipkan ke orang yang ketika dikasih uang, penghambur-hamburkan uang, menghabis-habiskan uang ke hal-hal yang nggak berguna. Masa kalian berani mempercayakan uang kalian kepada orang itu? Nggak mungkin dong. Sama investor yang luar juga gitu. Kita cuma butuh membangun kepercayaan. Kepercayaan kepada investor luar supaya mau invest ke kita, ke Indonesia. Nah, kepercayaan itu gimana caranya? Ya kinerjanya, regulatornya, keamanannya. Kalau banyak sering bocor-bocor kayak gini, investor luar akan berpikir 2000 kali untuk masuk Indonesia. Itu tugas pemerintah. Silakan dievaluasi. Kalau mau, kalau enggak ya kita terima aja. Jadi sekarang kita hanya bisa survive dengan kondisi sekarang. See you next video. Bye.